Oke, selamat datang di podcast Nggak Jelas. Gue nggak tahu nih podcast mau gue namain apaan, tapi yang jelas kalau misalnya udah bareng gue sama Ikrar. Iya, Ikrar dan Fahmi. Kami mau bahas soal airsoft gun. Tapi sebenarnya udah banyak sih yang bahas airsoft gun sih ya. Udah banyak. Dari unit airsoft gun gimana regulasinya, tapi kita mau bikin cerita-cerita nih soal dunia airsoft, dunia perhobian airsoft gitu. Lu awal hobi airsoft tuh dari tahun berapa kalau lu nih? Kalau gue itu airsoft sebenarnya kalau gue bilang dari kecil gue udah tahu airsoft, Pak. Dari zaman-zaman lebaran kan kita pakai main kokangan kan. sekali kokang tembak gitu. Nah, dari situ memang gue juga suka dunia hobi militer tuh dari kecil. Terus gue mulai seriusnya tuh pas kuliah sih sebenarnya 2013. Lu nggak mau kepikiran masuk Akmil gitu? Gini Pak ceritanya. Tadinya tuh gue sempet kepikiran untuk jadi Akmil gitu ya, maksudnya gue ikut Akmil kali ya. Cuma kayaknya karena fisik gue tidak mumpuni ya, gue pakai kacamata juga dan banyak hal faktor lainnya, jadi gue memutuskan ya udahlah nggak usah, gue hobinya aja lah. Lu karena kacamata ya? Karena kacamata dan tapi bukan di Amerika tuh pakai kacamata no problem ya? Gue nggak tahu, tapi kalau katanya sih yang gue tahu memang kacamata tuh sebenarnya janganlah. Jangan sampai iya. Kecuali lu udah masuk, yang gue tahu ya, kecuali lu udah masuk baru lu pakai kacamata. Tapi kalau misalkan lu baru, gitu yang gue tahu. Kalau gue dulu masuk Akmil juga cuman gigi gue bolong dua-duanya kagak jadi masuk. Itu sih sebenarnya fisik sih sebenarnya. Fisik kok bisa dilatih gue. Bukan physically, secara fisik mata gue gitu kan. Oh iya sih. Itu kan nggak bisa benar. Susah Pak, jadi tentara Pak. Susah. Nah, balik ke airsoft nih. Terus lu gue mau nanya dulu nih, lu main airsoft kapan nih? Apa tuh? Kapan gimana gitu? Gabung sama klub atau main airsoft sama klub lain gitu kapan? Oke, kalau gue ya itu dari tahun 2013-14 itu gue mulai serius di airsoft itu masuk klub pertama tuh dari Kaskus. Gue lupa namanya apa. Gue lupa, pokoknya tuh dulu kita fun bareng banget deh, kayak lu FPS nggak ada aturan, terus gue inget unit tuh iya tuh gue inget tuh unit juga bodo amat, pakai aja yang ada aja gitu kan. Terus kayak ya udahlah gitu dari Kaskus itu. Terus akhirnya gue sempat berhenti main airsoft, gue fokus kuliah, terus gue kerja. Nah akhirnya gue sampai sekarang gue masuk ke klub di Tangerang Selatan namanya Rats. Kan lu ketuanya. Klub gua anjing. Gua ketua terpaksa sebenarnya. Agak lu ketebel Pak. Karena kita jadi ketua. Anjir susah bro. Jadi ketua bro, pengurusan bro. Ya sebenarnya gini sih. Sebenarnya gitu ya. Diperlukan banget klub karena kan airsoft ini kan namanya, ini kan mainan ya, tapi tetap aja kelihatan kayak replika senjata, ya. Gitu. Jadi dianggapnya ya replika senjata. Jadi memang menurut gue makin kesini emang harus lebih regulasi yang lebih ketat lah. Kayak gitu, dan masuk klub salah satunya sih kayak gitu ya. Tapi jujur deh, gue lebih suka waktu ada regulasi, ada kepengurusan besar nih. Anjir. Atau enggak jebakan. Enggak, kalau gue sejujurnya gini, kalau misalkan kalau lu tanya gitu, gue mendingan kayak dulu sih. Dulu tuh bener-bener lu udah gear up di motor, lu mau ke lokasi supir itu bodo amat gitu. Iya. Kalau sekarang Pak, sekarang lu pakai gear up, lu bayangin aja sekarang lu gear up pakai vest gitu kan, terus lu nenteng gun bag, kalau lu nggak ditangkap polisi sih hebat sih lo. Wah iya benar. Kalau sekarang, kalau dulu kan orang mikirnya, ini mau main tembak-tembakan nih gitu kan. Gitu ya, karena makin kesini banyak yang salah gunain airsoft. Ya. Gue nggak bisa bilang, gue nggak bisa bilang sekarang lebih ribet, tapi memang harus begitu sih Pak. Emang harus begitu. Harus begitu sih. Tapi masalah banyak orang yang mau gabung airsoft ya, tapi mereka malah jadi bingung bro. Serba salah mau beli airsoft gunnya ke siapa, karena mereka nggak tahu gitu kan. Yang mereka tahu kan, gue mau beli airsoft, mereka searching lah di internet, akhirnya ketemu yang website yang bodong banget. Oh iya banyak sih. Yang mereka jual satu unit, misal lu unit yang harganya normal gitu kan buat kita,
merek KSC lah. Iya. KSC berapa nih sih sekarang ya? Paling berapa sih? Kalau harga ilegal, bukan ilegal sih gue ngomongnya. Kan nilai Susah nih ngomongnya nih. harga belum tergrafir lah. Harga belum terdaftar di kepolisian berapa sih? Itu kayaknya itu bervariasi sih. Kayak gue masih nemuin di website bodong itu masih ada yang 2 jutaan. Tapi kalau gue pribadi sih mendingan jangan sih. Karena pertama itu kan nggak terdata secara kepolisian, terus kita nggak tahu yang jual itu siapa, terus kayak banyak aturan yang harus kita taatin untuk beli airsoft. Iya. Kadang sekalian jualan senapan angin juga bro. Nah, ngomongin senapan angin sebenarnya rada ini sih, rada gimana ya? Rada tricky karena sejujurnya kayak lo ngomongin senapan angin yang buat bukan berburu sih, berburu musang gitu ya? Iya bro. Atau berburu tikus berburu burung yang gitu kokang gitu kan, yang kokang gitu. Gue juga ada pak. Gue ada. Itu kan nggak pakai apa sih namanya, nggak pakai grafiran, nggak harus didata. Mereka harus didata pak. Gitu ya. Karena jadi kalau misalkan lu punya senapan angin itu kan emang apa ya, budaya orang Indonesia ya. Pakai senapan angin buat berburu. Misalkan tikus, biasa orang yang punya kebun tuh kan, wah ini tikus hama nih, sekalian kita pakai buat berburu, kayak gitu kan. Iya sih. Tapi kalau misalkan orang perkotaan biasanya pakainya untuk ke lapangan tembak, makanya kebanyakan pada banyak yang perbakin. Nah, iya. Kemarin gua tanyain kan sama anak perbakin kan gua main tuh di Lodaya tuh. Gua tanya sama anak situ, kalau misalkan mau main senapan angin kudu daftar dulu ya jadi perbakin. Iya, harus jadi anggota dulu. Jadi unit lo terdata juga gitu kan. Nggak perlu dikandangin setahu gua. Tapi yang jelas lu terdata, lu punya kartu tanda anggotanya. Kemudian ya udah lu pakai buat di field aja gitu. Tapi gua nggak, lu kerasa nggak sih peraturan soal senapan angin tidak seketat airsoft gun? Maksud gua gitu. Jadi kayak sekarang ya gua ngerti sih, karena mungkin airsoft gun itu kan balik lagi ini mirip banget kan sama military use gitu. Jadi tapi senapan angin juga mirip. Iya, masalah itu sih. Jadi gue nggak ngerti apakah orang Indonesia terbiasa melihat senapan angin dibandingkan airsoft gitu. Ya kan? Ini kan ngebentuk banget nih. Wah, ini kayak di film-film nih senjata nih. Iya. Gitu kan. Padahal nih ya, Fam, lu coba deh bayangin, lu di motor. Ada 2 orang nih di jalan deh gitu. Ada 2 orang, yang satu bawa senapan angin, satu bawa airsoft. Orang akan lebih takut orang sama yang bawa airsoft. Gua setuju. Iya kan? Padahal secara sakit-sakitan gitu ya kalau misalkan lu kena tembakannya kan. Ya, masalahnya sangin beda, Pak. Iya, makanya. Powernya juga beda. Kan orang terbiasa ngeliatin senapan angin gitu. Jadi gua ya nggak tahu juga sih, maksudnya ya balik lagi sih karena kita udah terlanjur suka sama hobi ini gitu ya. Military impression, jadi ya udahlah kita ikutin aja lah regulasinya yang dibikin kepolisian. Iya gitu. Dan waktu itu kan regulasi baru ketat kan awal tahun 2011 apa 2012 gitu. Itu kan waktu kasus yang banyak penembakan tuh. Iya sih. Ya kan, kalau nggak gara-gara orang bangkai kayak gitu sih, ya masih bebas aja gitu kan. Iya sih. Bener sih sebenarnya itu gara-gara ya perampokan juga pernah kalau nggak salah pakai airsoft gun, gila kali ya. Iya, masuk akhir tahun lalu kalau nggak salah ada yang dekat Giant Gading Serpong tuh. Pakai airsoft kan. Pakai airsoft kan Pak 1911, gua nggak tahu itu 1911 pas dicek Pak cuma airsoft kan. Wah, kacau dong, itu kena lagi, mau koplak banget tuh. Makanya itu yang kayak gitu kita. Makanya gue bilang juga lebih baik kalau kalian emang pengen beli unit airsoft gitu ya, mendingan jangan di website deh. Iya, jangan di website sih. Karena lu nggak ada bentuk pertanggungjawabannya tuh bingung nanti, daripada lu jadi tangkap airsoftnya diambil, mendingan lu masuk ke klub, kita kasih pembinaan. Oh ya betul. Gitu kan. Masuk ke klub nanti lama-lama diarahkan sih sebenarnya gitu. Nah, kalau kita review balik nih waktu main war game, gue pengen tahu dari sisi lu dulu nih. Kalau gue kan baru main airsoft gun itu ya emang waktu kecil lah gitu kan. Waktu kecil kagak kenal Google kan ya, tembak mau tembak aja gitu, kena mata mampus lah itu. Kok pas sudah 2010 gue gabung tuh kan sama Reds. Waktu itu ketuanya bukan gue lah. Bukan itu. Pak Ferry Foxtrot. Luar biasa. Tuh orang kemana nggak tahu.
Masih main? Masih main. Kalau dulu setahu gua itu FPS nggak dibatasin coy. Tapi kan banyak, kalau misalkan semakin tinggi FPS kita kan semakin gampang rusak kan. Betul, unit makin gampang rusak juga sih. Dan apa ya, gue sih gak setuju sih sama peraturan FPS dibatasin, karena itu buat melindungi lawan main kita juga sebenarnya sih. Kalau misalkan lo makin kencang FPS-nya, ya memang unit lo akan terlihat semakin keren gitu kan, makin kenceng gitu. Iya. Cuma ketika ditembakkan ke lawan, kasihan juga sih lawan lo gitu kan. Gitu, makanya regulasi sih menurut gue semua tuh penting sih Pak, regulasi Pak. Tapi gua keselnya tuh kalau misalnya ada yang nggak ngaku. Nah, entah kerasa atau nggak ngaku, gue bingung Pak. Jadi mau nggak mau, gue nemanya kemana coba? Selangkangan. Iya. Itu pun kalau misalnya hoki gitu kan. Ijib pecah satu. Ijib pecah satu. Tapi gue pernah sih 2 kali kena biji. Itu sakit banget anjir. Itu sama teman satu tim udah main kan, udah mau maghrib tuh. Sama Mas Basuki namanya. Kalau pada kenal ya anak airsoft nih. Basuki pokoknya anak Reds gitu. Udah ngebedain tim. Waktu itu mainnya masih di Plaza Serpong. Nah, anak-anak airsoft yang lama pasti pada tahu nih Plaza Serpong tuh di mana tuh. Pokoknya tempat horor pokoknya. Lagi kayak semacam clearing room lah, si QB gitu kan, deket kan. Gue lagi diem, kaget tuh gue, nembaknya kemana gue nggak tahu, gue yang kena biji anjing. Langsung gue langsung tersujud di tempat, nyeri banget biji gitu. Itu kena FPS yang paling cuma 380 FPS lah. Lumayan gitu. Tapi itu efektif Pak. Efektif jadi biar ngaku kan. Iya benar. Kayaknya groin protector penting sih. Benar. Nah, iya sih sebenarnya itu dia juga gue bilang, kalau emang lu pada tertarik masuk hobi ini gitu ya. Ya pertama lu pada cari deh kayak klub yang deket sama lingkungan gitu, deket sama tempat tinggal kalian gitu ya. Supaya nanti dikasih tahu nih buat main airsoft tuh butuh apa aja, butuh protektifnya apa aja. Yang pasti kan Google kan. Betul. Karena mata lu tuh nggak bisa dibeli di online tuh. Gitu. Kecuali lu tajir, punya duit banyak gitu kan. Mata lu cedak, lu bisa cari donor gitu, mata cakep satu. Anjir ya, itu proteksi mata penting sama mulut sebenarnya, gigi lo. Kan nggak mau kan lo habis main airsoft ganteng-ganteng, pas datang ganteng, pas pulang bolong gigi lo. Kan nggak mau juga kan. Oh iya, gua ingat banget itu sering kejadian. Parah Pak. Gigi banyak. Maka pentingnya face mesh sih waktu itu. Dan gue pernah waktu itu BB masuk ke hidung bro. Anjir. Perih tapi nggak sampai sinus, nggak waktu itu. Dan waktu itu gue masih pakai Google yang murah, motor cross, yang merek Baseguard. Lu tau nggak sih merek Baseguard yang 50.000 doang? Tahu. Tapi itu kan bagus banget ya. Sebenarnya bagus. Itu kena dari jarak deket segini aja tuh nggak tembus. Tapi ternyata cerot kena itu. Cerot gitu. Anjing itu perih banget. Tapi bisa keluar waktu itu. Anjir deh, pluk, untung alhamdulillah sejak itu gue pakai face mask bro. Iya, makanya gitu sih, kayak kita kan sekarang mikir, aduh kalau pakai face mask, pakai goggles, kayaknya nggak militer banget gitu. Iya, sebenarnya nggak militer, celaka. Iya, serang lo udah gitu kan. Kalau gue mah serang, celaka iya. Sebenarnya banyak tau kalau misalkan lo lihat, kalau lo ngomongin impresi ya, kalau lo suka banget sama militer yang mau kelihatan real operator gitu. Ya lu pakai Google sama lu pakai face mask, terus lu modif lah face masknya, ditutupin sama balaclava. Wah, itu kan jadi keren kan. Yang penting menurut gua muka lu aman gitu. Aman sama kuping. Oh, kuping juga sering Pak. Itu kuping. Cuma gua alhamdulillah kuping nggak pernah kena. Wah, kalau lu cari di internet airsoft fails tuh, wah ngeri. Gua nggak pernah mau ngecek airsoft fail itu pedih Pak. Masuk ke hidung lu harus giniin sampai keluar. Itu yang di Amerika kagak ini regulasinya kagak ada pembatasan ya? Gue nggak tahu deh, kalau setahu gue sih justru di Amerika setahu gue FPS kecil. Bukannya di Jepang ya FPS kecil? Oh, di Jepang kecil banget. Amerika setahu gue masih lebih kecil dibanding Indo, setahu gue nggak tahu sekarang update-nya. Nah, tapi kalau nggak salah orang US gitu yang main yang gue lihat di YouTube, jarang banget mereka pakai face mask gitu. Mereka cuma pakai Google doang. Dan karena mereka mikir, gue pengen kelihatan keren nih secara impresi militer. Jadinya ya udah kena hidung, kena gigi bolong, ya nggak salah. Mereka kalau misalkan logikanya kalau misalkan FPS-nya nggak setinggi
kalau misalnya kita kan ada maksimalnya 420 benar sih? 120. 420 kan. Kalau misalkan mereka FPS-nya 300 atau sampai 350, kalau misalnya gua kan pernah dari jarak 5 meter tuh kena tembak muka. Itu kagak sampai tembus bro, ya paling luka doang gitu kan. Nah kalau misalnya di Amerika kan sampai tembus nah berarti FPS-nya bisa jadi atau enggak mungkin karena ini juga sih kalau lo di field itu kan kadang gini ya Pak, kan memang ada aturan tertulis lu sejarak 5 meter ya kalau nggak salah, itu nggak boleh nembak itu harus free kan. Nah, tapi kan di lapangan kayak lu ketemu orang kaget gitu kan auto nembak kan kayak anjir kaget gue. Ya itulah gunanya face protector ini sebenarnya, buat ngindarin yang nggak diinginkan sebenarnya kan. Gitu. Kayak anak speed gitu kan, mereka pada pakai full lah. Kayak anak paintball, mereka pada pakai full gitu. Itu another ini sih, another apa ya, lini hobi airsoft yang lain tuh. Speed itu menarik sih untuk dibahas next time.